Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke dulur, kembali lagi kita ke channel Peternak Muda, channel dulurku semuanya. Nah, saat ini kita, ayo lampu hidup, mau dilihat di seluruh Indonesia. Kita ada di mesin tetas. Nah, hidup kan dia. Kelembapannya 54 bagus, 50 sampai 60 bagus. Suhunya ini nggak bisa jadi patokan. Yang jadi patokan adalah air raksasa saya yang sudah berkali-kali menetaskan. Nah, ini di bawah ini saya setting untuk jalur jantan. Nah, ini jalur jantan, ini juga jalur jantan yang ada genetik broilernya. Yang atas khusus jalur induk. Nah, khusus jalur induk ini alhamdulillah piro fertilnya lumayan bagus. Pokoknya tadi cuma dapat berapa, dua telur yang enggak fertil ini jalur induk. Ini nanti kalau ngopo to kok HP ku iki sing anyar kok malah enggak masuk ini to syuting iki. Tak turune lho iku. Enggak. Ini masuknya nanti kemana? Masuknya sebenarnya ini nanti GPS. GPS itu asalnya dari mana? GPS itu dari SS atau standar stok. Nah, standar stok barulah ngilang-ngilangin dapat nih satu strain jantan, satu strain betina. Ini standar stoknya sudah jadi GPS. Kalau mau mengikuti zaman yang PSS itu, nah ini GPS standar stoknya. Nanti kalau saya ingin buat standar stok ya saya buatkan standar stok lagi. Ini khusus untuk kerabang telur. Alhamdulillah. Kalau ada yang mengatakan kok putih banget, nah ini bedanya sing dijenengi ora enak lek sing nang kene. Ya untuk kerabang telur ndak putih ya, dan enggak merah. Jadi yo piye yo? Krim. Kenapa kok bahas itu, Mas? Ini kamu gini wong ya. Aku tuh bukannya kok kamu anggap sombong atau apa. Saya mohon dimaklumi lah. Mungkin banyak yang tidak seneng. Sombong di chat nggak dibales. Jujur ya, paling kalau yang udah tahu kerjaanku wah lumayan wong ya. Dan ini pun saya kelola ini cuma keluarga. Jadi satu keluarga mengelola ini. Jadi ndak ada tim kayak yang lain punya tim atau ini yang standby di kandangnya yang bantuin dia, nggak ada ya. Cuma antara saya, bapak, ibu, adik pun sekarang lagi sekolah. Jadi cuma bertiga ini. Jadi kalau beternak itu saya harus bicara, ya mungkin terserah mau menilai kasar atau enggak, tapi saya harus bicara real bahwa pikirlah 2 kali sebelum Anda berternak. Kenapa? Banyak yang ngomong simple, banyak yang ngomong ini ya, mungkin itu ya mungkin simple sih, tapi memang tak mau ngilur ya. Kamu tak bilangin, lumayan menguras tenaga dan pikiran. Tetapi kalau itu Anda buat happy, insya Allah berhasil. Kenapa begitu, Mas? Sebenarnya manajemennya bisa kok. Saya hanya manajemen karena saya pekerja kantoran, terus bapak juga di kantor. Jadi ngasih makanmu piye? Pagi sama sore saya gitu. Tetapi yang memang harus menguras pikiran adalah apa? Kita membentuk dulu chemistry-nya sama si ayam ini. Kalau chemistry kita sudah terbentuk sama ayam, nah insya Allah itu akan bagus. Karena mainannya sama nyawa. Nah, ini adalah jago. Aduh, Masya Allah, sandung. Nah, kita lagi perbaikin ya. Ini kemarin dikirim sama Mas Rizky. Ini kurus, enggak terawat di sana. Memang dia ngomong kalau enggak kerawat, makanya ini lagi kita perbaiki posturnya. Ini jalur jantan ya. Jalur jantan silsilahnya dari, aduh lampunya mati rek. Silsilahnya dari ayam lingkarannya dari sini. Berigas kabeh. Nah. Tuh. Aduh, ada yang bengklang. Ono sing cacat. Yang cacat tetap saya
saya biarkan dia hidup karena memang itu ciptaan yang kuasa, jadi ojo sampai tidak dirawat, kasihan. Tuh lampunya untung aku nggak video bengi-bengi, lampunya banyak yang mati. Nah ini nanti yang warnanya akan banyak putih, tapi nanti hasil akhirnya ada yang kelabu, ada yang bagaimana. Sebenarnya sing belah kene ireng, cuma nggak kelihatan. Nah ini yang lunik-lunik sebelah sini tuh. Nah, waduh kandangku, sudah kayaknya sudah nggak mau cukup. Mas ini videonya apa? Videonya tentang bisa menjadi pertimbangan untuk Anda. Pertama, Mas ini strain ayam banyak ya Mas, saya harus pilih yang mana? Jawaban saya adalah kita yang pertama, saya awal-awal dulu ada strain ayam muncul, terus ngenyek strain ayam yang sudah melalang buana di seluruh Indonesia. Akhirnya yang dinyek balis ngenyek, saya kan udah ngomong jangan nyek-nyekan atau jangan menghina satu sama lain, karena produk satu sama lain mempunyai kelebihan masing-masing. Ini permutku wong ya, kamu jangan percaya kata-kata manisku, kamu jangan percaya. Pokoknya iki ayam iki biasa wae. Lek kowe tetap, kalau rekan-rekan tetap mau beli ya monggo. Kalau mau beli ya pikir 1 2 3 4 5 6 7 8 lah pokoknya. Saya nggak bisa jamin ayam ini selalu bagus, saya nggak bisa jamin ayam ini produksinya bagus. Saya males, pokoknya kowe aja percaya, rekan-rekan jangan percaya omongan manisku, jangan termakan ucapan manisku. Nah inilah yang dimaksud SS atau standar stoknya ini. Mangani apa kayak lu? Jangan-jangan lu mulai nek sing ngendok terus dicucuki. Ini SS-nya memang awal-awal memang kita main di fenotip yang gelap, karena di daerah saya warna-warna seperti ini adalah warna yang paling aman di pasaran gitu. Untuk produksi telur gimana? Kalau hanya berdasarkan record memang pernah mencapai 100% populasi pernah, tapi ya nggak terus-terusan, nggak mungkin tiap hari ngendok. Terus record juga ya banyak, tapi record saya harus ngomong apa adanya di sini bahwa Ben ini kamu nanti gini loh, pertimbangkan berkali-kali lagi. Ini kan karena banyak yang Mas ini minta nomor rekening, mau inden dan sebagainya, saya belum berani. Pertimbangkan matang-matang kalau mau beli ayamku ini, wes ngono ya. Jangan percaya kata-kata manisku. Kalau untuk bukti-bukti, buktinya ada yang jelek, ada yang enggak. Nah, dari itu tuh apa salah ayamnya sih Mas? Mungkin memang salah treatmentnya, mungkin salah ngerawatnya. Beda-beda, hasilnya beda loh. Ayam bagus bisa jadi jelek, ayam jelek bisa jadi lumayan bagus, tergantung yang rawat. Tetapi semua itu kembali lagi kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dewe hanya diwajibkan untuk berusaha. Oke, setuju. Untuk tingkat ngeramnya gimana? Tidak semua tidak ngeram. Mungkin gini. Mungkin berhasilnya, mungkin ada yang tempat si Mas Dika, tempat si Wahid kemarin nggak ada yang angkrem, dia pas nemuin ayam yang nggak angkrem. Tapi di tempat mitra kita yang di Lampung Utara ada yang angkrem 1-2, ada angkrem tetap masih ada yang angkrem. Kisi-kisinya itu untuk produksi puncaknya memang kalau yang pas terus nasibnya bagus ya bisa stabil bagus. Yang mungkin nasibnya kurang bagus, pokoknya aku nggak ngerti membahasakannya gimana lah. Pokoknya kamu pikir 2 kali, jangan percaya omongan manisku. Pertimbangan 2 kali, kamu tidak harus membeli ayam dari tempatku, berilah ayam sesuai kebutuhan Anda. Ini begini, basicnya ayam ini 2, ambil telur atau ambil daging. Tapi kebanyakan itu di daging. Kalau saya mikirnya simple, tidak harus ayam yang begini. Sebenarnya piye yo? Record itu banyak, nggak jauh beda KUB dan sebagainya. Yang dikejar untuk induk ini apa sih? Produksi telurnya. Kenapa kita harus bicara produksi telur? Karena apa?
kos pakan akan terjawab ketika produksinya dia bagus. Itu. Kedua, Mas mau ngejar daging, jangan main satu stren. Maksudnya jangan main ini permut. Kenapa saya hanya jual pulet? Karena saya mencoba untuk kamu pakai jantan basing, pelung, bangkok, apa yang penting posturnya tinggi besar. Saya rekomendasi saya tetap begitu. Kalau main satu stren, nggak akan kejawab 1 kilo atau 9 ohm dalam kurun waktu 2 bulan itu nggak akan kejawab. Nah ini nanti yang tak seleksi ini nanti kita coba nih recordnya tanggal 3 nanti tembus berapa pas usia 2 bulannya. Kalau mungkin tembus 1 kilo, nah itu mungkin ya nggak tahu ke depan bagaimana. Namanya ini baru pertama launching dan ini hanya dari peternak desa, peternak rumahan. Sing materi ini pun saya baru ngimpor materi ya inilah saya baru pakai ayam impor, istilahnya ayam-ayam bukan yang endemik sudah ada di Indonesia. Dan saya juga pakai ayam yang bukan, saya tegaskan ya, saya nggak mau dikait-kaitkan walaupun saya banyak kenal sana sini. Untuk nyetak permut memang saya ndak pakai ayam bikinan orang lain. Kalau pakai Mas Hamen pakai ayam Arab Golden, ya itu bukan, maksudnya bukan dari silangan dari ini udah berendemik lama lah. Mas sampean pakai pelung Mas sampean ini itu kan udah ayam yang endemik lama di Indonesia. Pokoknya kamu pikir sekali lagi ya, yang chat Telegram, yang chat WA, yang Messenger mau dibikinkan list jadwalnya, memang saya belum berani. Karena apa, wong saya itu gini aku dulu pernah awal-awal itu ya begitu tuh, termakan janji manis. Ini ayam bikinanku ternyata tidak sesuai ekspektasi saya, akhirnya saya kecewa. Jadi melihat dengan pergerakan dunia perayam kampungan ini, ternyata lumayan apa ya, lumayan keras ternyata. Sikut sana sikut sini, main brand sana main brand sini, jelain sana jelain sini. Intinya saya tegaskan di sini, pikir 2 kali aja percaya omongan manisku. Kamu harus yakinkan dirimu kalau mau beli si permut ini. Nah harganya piro Mas? Saya masih berangan-angan itu di angka 80.000 untuk pulet usia 2 bulanan. Itu karena kos pakan dan mungkin sekitar 40.000 dan sebagainya kalah kalau dihitung DOC. Jadi antara 50-an ribu mungkin ya, batinnya aku mau kehitung 10.000 ya apa-apa tawang, karena ngilangin dikit. Ke depan kapan Mas ini permut ini launchingnya bagaimana? Nah dengan pergerakan yang saat ini saya melihat bahwa begini, saya bukan nyiptain tapi ini sebenarnya tuh udah bertahun-tahun wong aku buat induk. Jujur saya katakan saya tidak pernah beli induk dari orang lain, tapi saya nyilangin sendiri sama bapak. Dan itu juga ilmu ala wong deso. Tapi alhamdulillah kalau saya ngomongnya ya bagus. Kalau orang lain mana ngerti, itu penilaian orang lain relatif, terserah lah. Kalau saya lumayan puas. Nah tujuannya gimana? Permut ini tak hadirkan supaya menggantikan ayam kampung aslimu yang produksinya masih rendah, yang angkremnya persentasenya ya jelas angkrem positif angkrem. Nah permut ini hadir, angkremnya berkurang, produksinya lebih bagus daripada ayam kampung asli. Nah apakah ke depan akan ada mitra-mitra yang maksudnya apakah GPS-nya akan disebar? Kalau kita bicara GPS berarti harus ada jantan dan betina supaya nyetak final stock. Saya tidak mau hal seperti itu, namanya itu bukan piye yo menurutku. Kalau aku nggak setuju kayak gitu wong, karena jatuhnya nanti ke ayam hias. Betul, harganya nanti jatuhnya ke ayam hias. Karena pokoknya gini, ini nanti ketika kamu beli, ya kui ayammu itu terserah mau kamu ini permut mau buat kamu nyetak DOC pedaging, kamu pakai jalur jantan yang bagus tinggi besar, atau mau kamu pakai bahan materi dan sebagainya, terserah kamu. Namanya udah kamu beli, ya mau gue PPN arep mbok ayam mbok beleh apa terserah, karena sudah ada akadnya jual beli. Jadi saya nggak mau otoriter kalau disebut. Kalau sudah kamu beli ya wes terserah karepmu, kecuali gini. Kan ini saya batasi per orang hanya 20 ekor. Kecuali yang di Lampung datang ke sini, Mas tolong siapkan
induk permut 100 ekor, saya mau bermitra. Bermitranya itu gimana sih dulur? Saya tetap pada cita-cita awal bahwa saya pengen semua itu tertata rapih, bukan hanya saya jual induk. Kalau saya hanya jual induk, namanya saya akan memperkaya diri saya sendiri, sama akan memperkaya golongan-golongan tertentu. Kenapa saya sebut golongan-golongan tertentu? Saya beri dia GPS permut, dia akan jual PS-nya. Itu akan memperkaya dia sendiri. Tapi tujuan saya adalah mitranya. Mas, saya pesan 100 induk. Oke, ini Mas 100 induk bread, nyetak DOC. Beberapa mitra saya kumpulin, saya jual lagi ke pembesaran, atau mereka mau pembesaran sendiri, panenannya saya ambil. Jadi mitranya seperti itu, bukan mitra kamu cetak induk sendiri atau damaian nanti dijual. Mungkin berkembangnya waktu ya, namanya mungkin banyak yang percaya karo cocot teku atau karo omongan manisku, mungkin banyak yang percaya pada kepo dan sebagainya. Mungkin ya saya sadar akan hal itu, tapi saya nggak ada cita-cita untuk ke situ, bahwa cita-cita saya adalah yang penting ini gantekno ayam kampung aslimu, produksinya lebih bagus, ndak daya angramnya berkurang. Terus kalau mau mitra cetak DOC saya pasarkan pakai atas nama boku atau bagaimana, diambil peternak nanti pembesaran, panenannya kita tarik. Itu cita-cita saya supaya lengkap. Jadi bukan main jual induk nanti harganya kayak ayam hias, nggak masuk akal. Jadi ini nih tujuannya ke piring, wes jelas ke piring. Jadi nih tujuannya ke piring. Jadi mau dijual DOC, mau dijual panenan, ya semuanya bisa saya ambil. Cita-citaku seperti itu. Nah Mas, kok yang rumahan gimana? Ya itulah 20 ekor. Kamu kalau mau rumahan kembangkan sendiri dari 20 itu, kalau kita 50% produksinya berarti per hari 10 dapat seminggu 70 butir. Netes 50 lah taruhlah, berarti per minggu kamu punya 50 butir. Mas, panenannya nanti gimana? Kumpulkan nanti ya, tak bantu panenannya, asal sesuai jarak dan sebagainya. Tujuanku gitu, tujuanku nggak mau ya Allah ayam masuk harganya karo motor podo toh, nggak masuk akal lah. Namanya apa ya? Ya kamu sebenarnya yo, kalau hanya untuk main ke final stock nggak usah mahal-mahal kalau kamu pengen ngejar bagus. Apalagi yang kamu sudah punya karkas, dulur-dulur sudah punya karkas. Kenapa? Kalau sudah berkarkas, yang perlu Anda kejar adalah gimana sih cara nyeting rasa daging, gimana sih cara nyeting warna kulitnya supaya agak kuning dan sebagainya. Itu sebenarnya bisa disiasati dengan ada cara-caranya, mungkin next video. Tetapi memang ada faktor genetiknya, bawaan yang itu sangat penting sekali. Tapi bisa disiasati kok. Kalau hanya seperti itu, ngapain pusing-pusing beli ayam mahal? Beli opulet Arab, silangin Bangkok, bikin black jobber, selesai. Punya karkas kok. Beli oras, bikin jobber, selesai. Punya karkas. Mana ada kalau masuk ke karkas, woi iki pitik opo? Pitikmu larang apa gimana? Woi ini warnanya gimana kemarin? Enggak ditanyain kalau udah karkas. Tetapi sekarang banyak orang pintar. Sekarang banyak orang tahu karena kemajuan zaman, kemajuan media, bahwa grade-nya memang beda. Kampung ini di atas, kampung di atas, baru yang lain di bawahnya. Saya nggak mau sebut merek, gitu. Intinya itu, makanya dulur-dulur saat ini tidak perlu menjelekkan strain orang lain, tidak perlu sikut sana sikut sini. Yang penting apa yang ada di kandangmu rawat, yang di kandangmu kurang perbaiki, apa yang di kandangmu masih jelek upgrade. Udah gitu aja, simpel aja kita mikir, nggak usah mikir pusing-pusing. Dan saran saya itu terserah Anda semuanya. Tapi memang pergerakan saya mulai lihat di Facebook, ternyata orang ini seneng ngumpulin materi. Jadi setren dari ayam sana beli, setren ayam dari sana beli, nanti disilangkan, nanti dia jual induk. Tapi memang mungkin zamannya seperti itu, jadi pada kelamaan mengolah materi induk, final stoknya ini belum jajah-jajah. Maksudnya belum terjajan banyak nih, kita belum bisa ngalahin strain selain kampung. Kalau kayak gitu kelamaan lupa, kita masih ngumpulin materi sana sini, lupa harga pakan naik, lupa panenan ini masih langka, lupa bahwa kita lupa pada dasarnya ayam tujuan akhirnya adalah di piring. Jadi menurut saya bagi Anda yang pemula,
Jangan capek-capek ngumpulin materi, ngapain? Kecuali kamu pinter kumpulin materi dari sana yang mahal-mahal itu, harga standarnya memang mahal dari ownernya. Kamu silangin ini, nanti kamu pasarkan di Facebook. Ini cross ini F1 ini. Kecuali gitu, yaitu cita-cita masing-masing, itu cita-cita dan style Anda masing-masing, itu terserah, itu hak Anda. Tetapi saya masih memegang teguh bahwa ayam kampung tujuannya adalah dipiring antara telur dan daging. Wes simple, prinsipnya dua itu. Dan gimana kita nyeting supaya kita masih tetap untung. Untungnya itu apa? Untung antara produksinya dua, produksi telur, produksi daging. Dua ini kuncinya beternak. Yang lain silahkan aplikasikan sendiri, silahkan modifikasi sendiri, amati, tiru, modifikasi. Pesan saya itu, saya ingatkan lagi, jangan tergiur omongan manisku, jangan tergiur korban manisku. Ini ayam-ayam biasa awai wong ya. Kalau kamu mau yakin mau beli ya beli yo, kalau enggak jangan. Oke, saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses istimewir. Maaf videonya panjang lebar karena ini ada unek-unek saya yang perlu saya sampaikan malam-malam mumpung saya belum tidur. Bye bye.